Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua di Errada. Kali ini kita bahas isu yang menarik ya, mengenai sektor bensin. Ya, Pertamina seperti kebakaran jenggot ya. Akibat dari kalau nggak salah direktur utamanya atau komisarisnya yang terjerat kasus korupsi. Kenapa bisa berpengaruh terhadap bensin yang ya mungkin kita gunakan sehari-hari? Ternyata untuk beberapa untuk beberapa tahun ke belakang skema korupsinya itu dia itu membeli kualitas bensin RON 90 ya. Nah, kualitas bensin tersebut dimanipulasi menjadi pertama, jadi seolah RON 92. Otomatis kan jadi nilai jualnya itu meningkat ya, sedangkan biaya produksinya rendah. Jadi biaya produksi yang seharusnya untuk pertalit itu harga jualnya dipasang di harga pertama. Bisa jadi pertalit mungkin sebenarnya bukan pertalit sih ya, mungkin premium atau yang di bawah pertalit ya kualitasnya, yang hanya ditambahkan pewarna hijau untuk membedakan antara pertalit dan non pertalit. Begitupun juga pertamax, hanya dirubah warna dan seolah-olah itu jadi pertamax. Mungkin itu bisa menjadi jawaban ya kenapa selama ini kita kalau pakai bensin Pertamina itu kok makin kesini selain makin boros, tenaga tarikannya berat banget, terus mesin berisik ya, dan juga kayak ada yang aneh gitu. Misalkan gini ya, untuk harga pertama misalkan kalau harga sekarang 12.290 kan sudah naik tuh ya. Kita isi 50 ya, kita bandingkan dengan harga 50.000 kita isi Exxon Mobil Indostation Indomobil di harga 50.000 yang harganya itu per liternya 13.350 kalau nggak salah. Itu kan selisihnya beda jauh ya. Kalau isi pertamax mungkin harusnya dapat sekitar 4 literan lah. Kalau Exxon Mobil itu ya sekitar 3,5 liter. Nah, tetapi kalau dalam kalau kita isi di meterannya itu, meteran motor di speedometer itu, nah itu nggak jauh beda loh antara pertamax 50.000 dengan Exxon Mobil 50.000, padahal dari per liternya harganya itu jauh berbeda ya, dan kapasitas literannya itu tentu berbeda seliter ya, seliteran. Tapi dari angka tersebut kok gue ngerasanya kayak lebih banyak isi pakai Exxon Mobil ya daripada isi di Pertamina. Nah, ada beberapa komentar di beberapa beberapa postingan yang membahas mengenai isu korupsi tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau dari atasnya saja sudah curang ya korupsi, apalagi di bawah-bawahnya. Jadi petugas-petugas SPBU-nya itu memang kadang ada yang nakal mengenai meterannya tersebut. Memang nggak semuanya, tapi selalu aja ada mungkin ya. Kita pribadi sebenarnya bukan sekali dua kali melihat pengisian BBM yang sekarang menggunakan barcode itu pakai sistemnya itu kayak sistem estafet gitu. Jadi kalau misalkan di depan kita ngisi 50.000, nah kadang petugas SPB itu dia nggak mau ribet ya. Jadi ketika kita mengisi, kita mulai dari meteran orang yang di depan kita. Jadi kalau dia itu isinya 45.000 misalkan, kita mulai dari 45.000, nggak dari 0. Nah, kalau misalkan kita full, kita kan nggak tahu itu ya. Kalau misalkan kita teliti ya mungkin dari 45.000 terus kita fullnya itu sekitar 25.000, berarti kan ada sekitar 70.000. Nah, totalnya ya nanti totalnya 70.000, berarti kita bayarnya 25.000 kan. Nah, kadang kan kalau full itu kadang suka lebih suka kurang ya, nggak pas 25.000
jadi kadang 27.500, 27.100. Nah dari situ kadang kita istilahnya ditembak sih sama petugas SPBU. Itu salah satu contoh sih dari apa ya, dari tidak sesuaian SOP dalam pengisian bahan bakar. Nah kembali ke soal kualitas bensin ya, memang di belakangan ini Pertamina ya semenjak premium dihapus sebenarnya, awal-awal sih Pertalite emang bisa dikatakan cukup baik ya, awal-awal launching ya cukup baik. Tetapi makin kesini terlebihnya setelah ya di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi, kita merasakan ada perubahan yang benar-benar berbeda sekali dengan Pertalite pada masa awal, dimana kualitas sih, mungkin lebih ke kualitas. Harusnya kan round 90 itu ya kualitasnya mungkin bisa lebih baik daripada premium sih sebenarnya ya. Kalau premium kan roundnya 85 atau 88 ya, lupa kira ya, seharusnya kan lebih baik dari segi keiritan, dari segi tenaga. Tetapi ini faktanya kayak sama aja gitu, bahkan lebih parah sih sebenarnya. Lebih parahnya tuh mungkin karena tingkat kekotorannya. Kalau nggak salah itu kita pernah nemu postingan di IG yang membahas bahwa sulfur yang terkandung dalam Pertamax saja itu bisa sampai 500 kadar ya, nggak tahu itu satuannya untuk bahan tersebut dalam hal apa, tapi dia menyebutkannya 500. Berbeda sekali dengan misalkan kita acuannya sel itu cuma 50, jauh banget loh. Maka dari itu sekarang ya kita isi bensin di Exxon aja, karena ya di sel kan daerah kita nggak ada, jadi kita pakai Exxon Mobil ini station. Kalau Pertamina ya gimana ya, mungkin kalau urgen ya, kalau misalkan bensin kita benar-benar mepet terus cuman ada Pertamina ya terpaksa daripada kita dorong. Karena Exxon sendiri di daerah kita baru cuma ada berapa ya, 1, 2, 3, cuman baru ada 3 sih. Kalau untuk jalur Tasik sampai Karang cuman ada 3 di PLP 1, di Rancapetir 1, lalu di Cibalong 1. Kalau untuk jalan raya, kalau di Cikaret ada 1 sih, tapi kan itu bukan di jalan raya sih. Itu yang sejauh ini kita tahu untuk total dari SPBU Indostation ya, atau Exxon Mobil. Jadi kita sebenarnya berharap sih untuk Shell bisa lah masuk ke outletnya itu ke pelosok-pelosok ya, seperti kota-kota kecil, kota Tasik, terus kota Garut ya, atau pinggiran kota. Jangan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung ya. Karena apa ya? Karena kita akuin ya, sebagai konsumen kita pasti ingin yang terbaik ya, secara kualitas, baik itu keiritan, baik itu kebersihan ya, karena bensin itu berpengaruh sekali terhadap usia motor ya, terhadap kinerja motor, terhadap keawetan motor itu sendiri. Jadi ya kalau bayar sedikit lebih mahal sih daripada misalkan Pertamax 12.000, Exxon 13.000, tapi dengan kualitas yang lebih baik dan juga motor kita lebih awet, tentu kita akan lebih memilih Exxon yang 13.000 ya. Kalau misalkan Pertamina sadar diri ya, bersaing secara sehat tanpa merugikan masyarakat dengan memberikan yang terbaik ya, meskipun apa ya istilahnya, naikkan harga sedikit lah, misalkan jadi 13.000 pas, tapi mereka memberikan kualitas yang sama seperti Exxon Mobil ya, masyarakat pun sebenarnya nggak akan ragu sih. Karena apa ya, karena ini sekarang zaman teknologi ya, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Jadi nggak kayak dulu lagi masyarakat bisa dibodohi hanya dengan apa ya, tutup mulut lah, hal-hal seperti itu ya. Sekarang masyarakat bisa istilahnya mengedukasi dirinya sendiri ya, dengan informasi-informasi apakah ya misalkan seputar bensin itu, apakah benar Pertamax itu tidak murni atau tidak asli RON 92, apakah itu hanya Pertalite yang diubah warna. Kan masyarakat bisa sekarang ya mencari informasi seperti itu. Jadi menurut saya
kembali ke diri masing-masing sih. Kalau kalian mengejar harga ya silakan kalian pakai Pertamina, produk-produk Pertamina. Tapi kalau untuk kualitas sudah banyak ya berseliweran, dan sekarang fakta sudah di depan mata bahwa terjadinya korupsi yang dilakukan oleh petinggi Pertamina itu sendiri yang berimbas kepada kualitas bensin. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan jawaban kenapa selama ini kalau kita pakai bensin Pertamina kok kayak ada yang aneh. Nah, oke, sekian dulu informasi dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa support kita ya, like, comment, share, subscribe kalau video ini kalian rasa bermanfaat. Dukung channel kita terus supaya kita bisa bahas topik-topik menarik ya seputar otomotif dan juga motovlog ke depannya. Salam dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.